Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsa Bila Nur Aini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengujian data kuesioner atau primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y, sedangkan variabel independennya yaitu kemandirian belajar atau X1 dan motivasi berprestasi atau X2. Nah, pengujian hipotesisnya itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu ada analisis regresi linear berganda, yang kedua pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga itu ada uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda atau multiple regression menurut Purwanto tahun 2004 yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Nah, untuk persamaan regresi untuk penelitiannya itu ada rumusnya itu yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah Y, di mana Y itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS, alfanya itu nilai konstanta, B1-nya itu koefisien variabel X1, B2-nya itu koefisien variabel X2, X1-nya itu kemandirian belajar, X2 itu motivasi berprestasi, dan E-nya itu error atau variabel pengganggu. Ini bagan hubungannya antara independen dengan dependen. Nah, di sini untuk yang garisnya lurus itu tuh pengaruh secara parsial. Maksudnya itu secara parsial itu tuh secara satu-satu. Ya, secara satu-satu dari variabel X1 ini secara satu-satu untuk ke variabel Y. Ini kan dari variabel X1 satu nih, lalu ke variabel X2 ini juga satu. Jadi satu-satu nggak langsung gitu. Nah, untuk yang garisnya putus-putus di sini ini tuh pengaruh secara simultan atau pengaruh secara berbarengan. Jadi di sini bisa dilihat variabel X1 dan variabel X2 ini nih langsung nih. Dia langsung ke variabel Y. Nah, langsung aja di sini kita ke uji SPSS-nya ya. Di sini udah ada datanya. Lalu kita langsung klik aja, klik analyze, lalu regression, lalu kita klik yang linear. Dependennya itu kita masukin yang prestasi praktikum, independennya itu kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu kita klik yang statistik, ini kita diamin, estimate sama model fitnya, lalu kita klik juga yang covariance metricnya dan collinearity diagnostiknya kita klik, lalu continue, lalu OK. Nah, untuk outputnya akan seperti ini. Di sini bisa kita lihat di tabel coefficient, di mana kita lihat di tabel coefficient ini nilai konstantanya itu kan di sini 7,784. X1-nya itu 0,372 dan X2-nya itu 0,557. Errornya itu tuh ada 1,390. Lalu B1-nya itu 0,332, B2-nya itu 0,522. Nah, untuk analisisnya, nilai konstanta pada persamaan ini diperoleh hasil sebesar 7,784, yang mana hal ini kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan. Yang artinya, semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan mempengaruhi variabel Y terhadap prestasi praktikum pada software aplikasi SPSS. Analisis berikutnya yaitu variabel X1 pada prestasi praktikum atau variabel Y. Di sini dapat saya simpulkan, variabel kemandirian belajar menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum software SPSS yang berpola positif, nilai koefisien variabel X1-nya.
Semakin baik kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula prestasi praktikum software SPSS-nya. Nah, di sini kemandirian belajarnya itu kan 0,372, semakin tinggi. Nah, ini udah 0,372. Untuk selanjutnya itu variabel X2 atau motivasi berprestasi. Pada prestasi praktikum adanya pengaruh yang mana nilai variabel X2-nya itu 0,07. Semakin tinggi motivasi berprestasinya, semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya. Untuk nilai signifikannya itu bisa kita lihat untuk yang analisis standar errornya di sini nih bisa kita lihat nih, standar errornya itu 1,390. Artinya seluruh variabel akan berpengaruh pada prestasi praktikum. Nah, itu kan baru yang pertama. Yang kedua itu ada ini, pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk pengambilan keputusannya itu menggunakan rumusan hipotesis, di mana H0 itu menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Jika H1 menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya itu 0,05. Nah, untuk mencari F-tabelnya itu rumusnya K yaitu jumlah variabel independen. Untuk K itu untuk baris dan untuk kolom, dan untuk barisnya itu N dikurang KN itu jumlah sampel dikurang jumlah variabel. Nah, untuk tingkat kepercayaan penelitiannya itu 0,05. Ini pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Di sini, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nanti ini tuh pengambilan keputusannya kita bisa lihat pada tabel ANOVA, pada kolom degree of freedom, pada baris residual, dan kolom F pada baris regression untuk F hitungnya. Lalu berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Untuk pengambilan keputusannya ini bisa kita lihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikan. Nah, langsung saja yang pengujian parsialnya juga saya bahas di sini. Pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial, sendiri-sendiri atau terpisah, terhadap variabel Y. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu menggunakan rumusan hipotesis. Jika H0 menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Jika H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Di sini tingkat signifikannya itu 0,05. Nah, untuk mencari T hitungnya, untuk mencari T tabelnya itu caranya
alfa dibagi 2, jumlah sampel dikurang jumlah variabel dikurang 1 atau degree of freedom residual. Untuk pengambilan keputusan uji T ini bisa berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, di mana jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nanti untuk pengambilan keputusannya bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom T. Lalu berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Ini untuk pengambilan keputusannya nanti bisa dilihat dari tabel koefisien pada kolom signifikan. Nah, ini langsung aja kita ke outputnya. Di sini kita kan tadi yang kita bahas dulu yang uji statistik F. Ini kan di sini kita lihat pada tabel ANOVA pada kolom degree of freedom baris residual. ANOVA degree of freedom baris residual di sini ada 168 dan kolom F pada baris regression. Kolom F pada baris regression ini F itu untuk F hitung ya. Jadi F hitungnya itu 99,450. Nah, di sini kita nyari theta F tabelnya dulu, di mana jumlah variabel dependennya itu ada 2 variabelnya, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Lalu jumlah sampel yang digunakan itu ada, di sini kita lihat lagi ke datanya. Datanya itu ada 171. Nah, jadi ini di sini ini saya kecilin aja. Maaf. Nah. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini yang pertama, cara nyari F tabelnya itu kan tadi jumlah variabelnya yaitu ada 2. 2 itu buat baris. Buat kolom. Nah, yang N dikurang K itu buat baris. N itu kan jumlah sampelnya tadi 171. Lalu variabel yang digunakannya itu kan 2, berarti 171 dikurang 2 itu 169. Nah, di sini kita langsung buka aja untuk tabel F-nya. Di sini kita lihat tabel F-nya tadi kan barisnya. Kolomnya itu kolom kedua, barisnya itu baris ke 169 ya. Ini berarti ada di sini. Udah dapet kita hasilnya. Yang hasilnya itu 3,05. Iya, jadi dapat disimpulkan di sini kan F hitungnya itu di sini F hitungnya itu 99,450 dan F tabelnya itu 3,05. Kita buka lagi. Dimana jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Kita di sini kita lihat juga untuk nilai signifikannya. Di sini kan ada yang nilai signifikan ya. Berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS, di sini kita lihat pada tabel ANOVA SIG. Pada tabel ANOVA yaitu yang di kolom signifikan itu 0,0000.
di mana nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jadi kita dapat simpulkan pada uji simultan variabel motivasi berprestasi dan kemandirian belajar berpengaruh secara bersamaan terhadap prestasi praktikum software SPSS. Nah, langsung kita ke yang di sini, yang uji parsial. Pengujian parsial uji statistik T. Di sini kita lihat rumusnya. Rumus T-tabelnya itu di sini kita lihat untuk rumus T-tabelnya. Jadi untuk pengambilan keputusannya kita pilih yang H karena berpengaruh. Untuk rumus T-tabelnya itu kan alpha dibagi 2, N dikurang K dikurang 1 atau degree of freedom residual. Alfanya itu kan tadi 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025, ini itu untuk kolom yang 0,025-nya. N-nya tadi kan 171, dikurang K-nya itu 2 yaitu 168, dikurang 1 berarti N-nya itu 171, dikurang 2 yaitu 169, dikurang 1 yaitu 168. Nah, langsung aja kita lihat ke T-tabelnya. Berarti nanti kolom 0,025 pada baris 168. Di sini baris 168 kolom 0,025. Di sini udah dapat hasilnya yaitu 1,97419. Kita lihat pada tabel T di sini. Kita buka dulu PPT-nya. Di sini untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, kita lihat pada tabel koefisien di kolom T. Di sini kemandirian belajar. Di sini kemandirian belajarnya itu 5,648. Nah, tadi di tabel T itu kan 1,97419, di mana T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, langsung kita lihat juga yang variabel X2-nya. Di sini untuk T hitung yang X2-nya itu 8,882. Berarti kan lebih besar ya dari T tabelnya yang tadi cuma 1,97419. Berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait juga. Secara parsial, maka kita simpulkan secara terpisah yang mana X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Untuk nilai signifikannya, di sini kan ada berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Nah, berdasarkan nilai signifikannya, di sini kita lihat pada tabel koefisien yang sig. Nah, di sini yang sig, kita lihat di sini untuk yang variabel kemandirian belajar itu 0,000 yang berarti nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Untuk yang variabel X2-nya yaitu 0,000 juga, jadi nilai signifikannya sama kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jadi dapat disimpulkan juga hipotesis yang kita terima itu yang H karena berpengaruh antara variabel X dan variabel X2 dengan variabel Y. H0-nya ditolak. Nah, sekarang kita
pengujian yang terakhir. Ini saya besarkan lagi ya, yaitu uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menekan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk pengambilan keputusannya bisa dilihat pada tabel model summary pada kolom R-square dan adjusted R-square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R-square. Nah, pengambilan keputusannya itu tuh jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R-square bernilai positif. Di sini ada notes-nya. Jika dalam sebuah penelitian terhadap nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini kita kecilin lagi aja. Kita langsung kan di sini dibilangnya untuk pengambilan keputusannya lihat pada model summary. Di sini bisa kita lihat pada tabel model summary pada kolom R-square dan adjusted R-square. Di sini untuk R-square-nya itu kita memperoleh 0,736A dan adjusted R-square-nya itu 0,537. Ya, jadi dapat disimpulkan R-square ini sudah mendekati 1. Karena 0,7 sudah mendekati 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.